keluarga kerajaan, selamat datang di Rock Ministry TV. Saya Anita, saya sangat senang menyambut saudara yang melihat video ini melalui YouTube channel atau di media sosial lainnya. Selamat datang di keluarga kerajaan Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Dia memiliki banyak cara untuk mengarahkan, melatih, dan membangun setiap kehidupan orang percaya. Dia akan memberikan kejutan-kejutan yang luar biasa, bahkan di masa padang gurun yang kita alami. Karena itu, saya mengajak kepada saudara untuk membagikan kabar sukacita ini di seluruh aspek kehidupan saudara. Bahkan di sosial media yang kita punyai, biarlah apa yang kita post dapat membangkitkan iman mereka kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, kami sangat senang menyambut saudara menjadi bagian dari keluarga Rock Ministry. Bagi saudara yang ingin mendapatkan info lebih tentang Rock Ministry, dapat subscribe YouTube channel dan follow media sosial berikut untuk mendapatkan update konten-konten yang membangun iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Warga kerajaan Allah, mari ciptakan waktu yang berkualitas untuk mengenal Yesus lebih lagi melalui program Voice of Victory. Tayang setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 WITA hanya di Rock Ministry TV. Jesus bless you. Shalom warga kerajaan, puji nama Tuhan. Saya mengajak kita sama-sama berdiri. Mari kita baca di dalam Mazmur 84 ayat 1 dan 2. Rindu kepada kediaman Allah. Sama-sama kita baca 3, 2, 1.
Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur kepada pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorak kepada Allah yang hidup. Haleluya. Kami bersorak-sorak karena Engkau Allah kami yang hidup. Kami mau menyanyikan ucapan syukur kami Tuhan. Kami rindu kediaman-Mu ya Allahku. Ini ucapan syukur kami. Kami buka ibadah kami di pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yesus Tuhan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Amin. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Yes Lord. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Kami mau pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Ini kerinduan hati kami Bapa. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Yes Jesus. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku
Warga kerajaan, mari kita nyanyikan. Ini kerinduan kami Tuhan. Lebih dari segalanya. Begitu rindu hati. Yes, Jesus. Haleluya. Kami tenang. Haleluya. Tenanglah. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap-Mu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Kami mau serukan. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap-Mu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu, Mengikuti rencana-Mu. mengikuti rencana, Kami mau ikuti rencana-Mu. mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Kau Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Maka tenanglah jiwa Haleluya. dalam hati Yes, Jesus. Ku mau lekat di dalam hadirat-Mu. Ku mau lekat di dalam hadirat-Mu. Yesusku, Yesusku. Yes, Lord. Haleluya. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, amin. menembus awan gelap, Kami mau pandang Tuhan. pandang kemuliaan-Mu, selalu
dalam hatimu, mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku. Yes, Lord. Katakan, Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaanmu selalu. amin. Lega dalam hatimu, mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencanamu, Mengikuti rencanamu, mengikuti rencanamu, mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku. haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sebab Dia kekuatan kita. Amin. Amin. Yes, Lord. Kuakui Kau Yesus. Dengan ini menyanyikan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, Kau sungguh, Engkau bersamaku. Tak perlu kita takut, amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Kau janjimu, Engkau bersamaku. Oh yeah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, tuduhanku, dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kau sumber kemenanganku Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, Siapa? Engkau bersamaku. Hey, amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Kau janjimu, Engkau bersamaku. Yakini, katakan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Hey, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu, Kau keselamatanku. kuat tanganku, perlindunganku.
Sebab dialah Allah yang hidup, katakan amin. Amin. Sebab dialah Allah yang berperang gantikan kita, katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Sebab dia baik, Engkau mulia Tuhan. Terima kasih Abba. Haleluya. Thank you Jesus. Ini kami Tuhan. Kami bawa hidup kami. Persembahkan yang terbaik hanya bagimu Bapa. Sebab Engkau Raja kami. Pertolongan kami, kemenangan kami. Haleluya. Haleluya. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Haleluya. Inilah iman kami Tuhan kepada Hamba. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya
Persembahanku yang terbaik hanya bagimu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan padamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan padamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Mari sama-sama sembah Dia. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan padamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Syukur bagimu, segala kemuliaan, hormat dan glory bagimu Raja, bagimu Tuhan kami. Osekita halala mashandahai, hibakara hadasakarai, orikara mayanai, inayara bashandara bayarano. Hati kami melimpah dengan syukur atas perbuatanmu, atas kemuliaanmu. Wajahmu ya Raja yang kami cari, perkenananmu. Heramayara. Glory to God. Glory to God in the highest.
and peace upon men. Haleluya. Your shalom is toward men of goodwill. Biarlah itu bagi kami hari ini Tuhan. In Jesus' name. Amen. Shalom saudara. There's a message in my heart. Judulnya The Greatest Worshipper. Namanya The Greatest itu ada yang great. Ada yang good, better. Tapi juga ada yang bad, ya kan? Sama seperti iman. Kalau tidak ada iman itu fear, ketakutan. Ketakutan itu tidak adanya iman. Ada iman kecil, ada iman besar, ada iman yang great, yang agung. Nah, pertanyaan sekarang tolong dijawab. Who is the greatest worshipper yang pernah ada? Tolong dijawab. The greatest worshipper. Tolong dijawab siapa? Ada yang berkata Daud. No. David termasuk baik dan Tuhan berkenan kepada dia. Memang dia cuma gambaran kurang sempurna dari the greatest worshipper, yaitu the greater son of David. Tuhan Yesus sendiri. Mari kita lihat bahwa dalam kehidupan kita ini ada ukurannya. Wahyu pasal 11 ayat pertama berkata begini. And there was given me a reed like a rod. Alat pengukur. Lalu malaikat itu, the angel stood saying, rise and measure the temple of God, the altar, and them that worship therein. 3 yang diukur. Pertama, bait Allah. Bethel itu rumah Tuhan. Amen. Apakah rumahmu rumah Tuhan? Apa keluargamu rumah Tuhan? Apa Tuhan ada di situ? Kedua itu altar. Apa yang di atas altar? Kurban. Persembahan. Itu diukur. Dan yang satu lagi, the worshiper itself. Pagi hari ini, you come to worship or are you a worshiper? Itu 2 hal yang berbeda, saudara. Ada orang datang untuk menyembah Tuhan, tetapi ada yang penyembah Tuhan. Karena itu temanya the greatest worshiper. Jadi ada alat ukur. Alat ukurnya cuma 1, yaitu the greatest worshiper itself. Dan saya akan tunjukkan pada saudara, jarang sekali dibicarakan bahwa Tuhan Yesus itu waktu jadi manusia menyembah Sang Bapa. Amen. Biasanya yang ditunjukkan tuh ya yang lain. Jangan lupa dia jadi manusia beneran saudaraku ya. Sekalipun dia putra mahkota kerajaan sorga. Amen. Saya ingat waktu pesan awal tahun Ratu Elizabeth II dari Inggris berkata, to Lord Jesus Christ, the King that I serve. Kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja yang aku layani. Dia kata, aku bukan ratu, aku menyembah Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amen. Dalam Yohanes pasal 9 disebutkan, berapa banyak saudara mau doamu selalu didengar Tuhan. Kristus berkata, aku bersyukur padamu Bapa karena engkau selalu mendengarkan aku. Siapa mau? Yohanes pasal 9 berkata begini. Now we know, sekarang kita tahu, God hear not sinners. Allah tidak mendengarkan apa? Orang berdosa. Kalau datang pada Tuhan, apalagi nanti mau terima perjamuan kudus, pastikan kita ini belum sempurna. Kita salah dalam banyak hal. Tanpa rasa kita menyombongkan diri sendiri. Kemarin kita ada persekutuan doa keluarga. Dan salah satu saudara kita yang kelihatan paling sopan, dia ngaku kemarin. Saya ini kelihatan sopan padahal dalam hati saya sombong sekali. Tuhan tahu isi hati kita. Lalu siapa yang didengarkan? Pertama jelaskan. But if any man be a worshiper of God. Bukan dikatakan if a man is a preacher.
but a worshiper of God. Bukan those who worship, but worshiper of God. Dan satu lagi, do His will. Kristus mengatakan, darah lembu dan domba tidak kau kendaki. Engkau memberikan kepadaku tubuh. Untuk apa? Untuk menikmati kesenangan, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Dia diberi tubuh, saudara dan saya diberi tubuh untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu penyembahan, saudaraku. Kita bekerja memuliakan Tuhan, itu penyembahan. Amen. Bukan cuma di gedung yang kecil ini, tapi di luar sana. Biarlah dari jemaat Tuhan ini lahir polisi yang baik, jaksa yang kudus, hakim yang suci, pengusaha yang bisa dipercaya, yang memuliakan Tuhan, yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan. Janji kepada Tuhan loh ini, direkam ini, selfie. Direkam di sorga. Satu lagi bukan cuma diukur tapi diberi tanda. Dalam kitab Yeskiel dikatakan begini. Berjalan dari tengah-tengah kota yaitu Yerusalem, tulislah huruf T. Nah ini orang tidak ngerti. Pada dahi, masa kita ditato huruf T? Kalau T kan cuma 2 nih Timotius ya. Tapi maksudnya di sini, set a mark. Pada dahi orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan yang kecil yang dilakukan sana. Cry. Di sini berkeluh kesah itu bukan ngomel. Tapi menjerit kepada Tuhan. Karena dosa yang ada di sekitar kita. Lah masa ada suami KDRT. Pulang mabuk istrinya marahi dia, istrinya masuk penjara. Apa tumon? Tumon di Indonesia saudaraku. Apa tandanya itu? Di dalam perkataan mark itu T itu sebetulnya huruf taf. Katakan taf. Taf itu huruf terakhir dari Ibrani ya itu. Ya. Huruf taf itu yaitu abjad ke-22. Tetapi zaman dulu bentuknya seperti apa? Seperti salib. Tapi ini juga dulu adalah signature, tanda tangan. Seperti tanda tangannya Tuhan. Saudaraku, tanda worshiper itu dikasih tanda sama Tuhan. Pertama-tama mereka berdoa buat orang lain, pendoa syafaat. Tidak berdoa buat diri sendiri, tidak minta buat diri sendiri, tetapi bagi orang-orang lain. Bagi orang-orang saudaramu yang belum diselamatkan. Dan saudaraku, tanda salib itu artinya apa saudara? Jangan ditato loh. Untuk firman Tuhan berkata harus diberi tanda. Yang beri tanda Tuhan, nah itu tanda rohani. Siap menderita buat nama Yesus. Oke? Banyak orang membuat tanda salib begini, ya baik saja. Tetapi yang mau diberi tanda dan diukur adalah worshiper. Oke, mari kita lihat sekarang Ibrani pasal kedua mulai ayat 10 sampai 18. Sebab memang sesuai dengan kehendak Allah. Yang baginya dan oleh segala sesuatu jadikan yaitu Allah yang membawa banyak orang pada kemuliaan. Juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka the captain of their salvation dengan apa? Yang keras. Mulai tahun depan dan bahkan mulai hari ini. Akan ada diskriminasi kepada umat Tuhan. Contohnya Pak Aceh itu. Saudara bayangkan. Digebukin malah saudaraku. Ya, ada yang bangga lagi. Nah saudara dengar di sini. Disempurnakan dengan waktu Yesus jadi manusia. Dalam keadaannya sebagai Allah tentu saja dia maha sempurna saudara. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan. Mereka semua berasal dari satu. Katakan satu. Itulah sebabnya tidak malu menyebut mereka saudara. Yesus tidak malu mengaku saudara. Saya masih ingat ketika papa saya jatuh bangkrut. Adiknya tidak mau ngaku dia. Betul. Tapi puji Tuhan Yesus tidak malu menyebut kita saudara. Amin. Kalau ada orang berkata itu
dirjen itu tertentu itu masih family jauh saya. Saya bilang saya adiknya Tuhan Yesus, lu mau apa? Siapa sih adiknya Tuhan Yesus? Angkat tangan. Allah adalah Bapak kita, Yesus adalah kakak tertua kita. Kadang-kadang saya panggil Tuhan Yesus, Kode, kakak tertua saudara. Ya. Dan saudara lihat di sini, aku akan memberitakan namamu kepada saudaraku dan memuji engkau di tengah jemaat. Ini bicara tentang Kristus. I will declare your name and I will praise you. Ayat 13 dan lagi, I will trust in you. Ada terjemahan yang berkata trust toward you, ke arahmu. Dan akibatnya reproduksi. Inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Dalam ayat 10, programnya Tuhan adalah membawa banyak putra kepada kemuliaan. Katakan kemuliaan. Tujuan hidup saudara dan saya bukan kesuksesan tapi kemuliaan. Yang ukuran sukses dunia belum tentu mulia saudara ya. Ayat selanjutnya, jadi perhatikan di sini, Kristus menyatakan nama Tuhan. Declare your name. Ya toh? Di dalam ayat 13 itu tadi, 12 dulu coba saya ulangi. Memberitakan namamu. Saudaraku nanti saya akan terangkan lebih jauh. Ya, ayat 14-15. Karena itu saudaraku kita mendekati Christmas ini. Ayat 14-15. Karena anak-anak itu anak-anak dari darah dan daging. Ada robot di sini. Seringkali kalau kita ada kirim teks, are you a robot? No. Amen. Nah saudaraku, dia menjadi hampir sama dengan mereka. Apa betul? Tolong dijawab saudara. Saya kalau khotbah 2 arah. Dia menjadi hampir sama dengan mereka? Menjadi sama persis. Tidak hampir sama. Saya kan bukan Yesus Pak. Kalau dicubit juga sakit. Semut aja kalau digigit kembali Pak. Ada anjing gonggong betae. Beta bali gonggong anjinge. Itu manusia yang belum bertobat saudara. Ya. Kalau anjing gigit kita balas gigit. Supaya oleh kematiannya dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Apa Yesus bisa berdosa? Nah ini pertanyaan sederhana. Apa Yesus waktu jadi manusia bisa berdosa? Bisa tergoda wanita? Tergoda kesombongan? Bisa atau tidak? Mendapat bagian seperti mereka. Nanti diterangkan ayat terakhir itu, ayat 18. Dia mengalahkan semua yaitu godaan supaya bisa menolong kita. Selanjutnya, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Puji nama Tuhan. Pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan biasa sah. Dan sebab Allah itu setia dan adil, dia akan memberikan pada kita the way out. Jalan keluar. Berapa banyak perlu jalan keluar pagi hari ini? Angkat tangan. Ya. Jangan pura-pura Anda punya masalah. Itu tandanya kita masih hidup. Haleluya. Ya. Tadi ayat yang sebelumnya itu ayat sesungguhnya bukan malaikat yang ia kasihani tapi keturunan Abraham. Kita memang bukan keturunan Abraham secara daging. Saya heran banyak orang Indonesia mau ke Yahudi-Yahudian. Ya, jadi doanya bahasa Ibrani. Yesus bicara bahasa Aram. Bahasa Ibrani pada zaman itu dipakai oleh para imam. Dan secara ajaib ketika Israel berdiri ada Ibrani modern muncul lagi. Itu mujizat. Bahasa yang tidak dipakai 2000 tahun yang lalu keluar lagi saudaraku. Itulah sebabnya segala hal yang harus disamakan. Kalau tadi menjadi sama, bukan hampir sama. Ini disamakan supaya menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. Yang setia pada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Apa Yesus nyanyi? Mari kita lihat firman Tuhan. Di dalam Matius pasal 26, sebelum dia masuk ke Taman Getsemani,
Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Markus 14 juga mencatat yang sama. Saksi mesti dua, saudara, ya. Markus 14 juga ada yang sama, isinya sama. Sang a hymn, hymneo. Kalau baca Alkitab, jangan pakai kacamata Amerika, pakai kacamata Yahudi. Yesus lahir jadi orang Yahudi, saudara. Dan itu mendekati perayaan apa? Perayaan besar, Pesah. Jadi pasti dia menyanyikan Mazmur 117 dan 118. Oke? Mau jadi worshiper yang benar? D minor, D minor. Pujilah Sang Bapa, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Karena besar kemurahannya, kebenaran Allah tetap selamanya. Pujilah Yehuwa, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala bangsa. Karena besar kemurahannya, kebenaran Allah tetap selamanya. Haleluya. Amin. I will declare thy name. Saya pernah tanya, ngapain ya saya sering diundang ke pesta-pesta para pengusaha di Jakarta untuk doa. Doa makan. Dibayari tiketnya. Saya bilang, ngapain sih? Gini Pak, yang lain itu kalau kami ini kan banyak pejabat. Jadi mereka itu doanya kepada yang ada di atas, yang maha kuasa. Nggak nyebut nama siapa? Nggak nyebut nama siapa? Barang siapa malu karena aku dan perkataanku, aku pun malu mengaku Dia. Pujilah Yeshua, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, segala suku bangsa. Jadi kalau saya doa begini, silakan berdoa sesuai keyakinan Anda masing-masing. Saya berdoa sesuai kerajaan sorga. Saya tidak bilang Nasrani. Jangan mau pakai istilah Nasrani. Ya, Nasrani itu sekte. Ya, sekte sempalan. Nama Tuhan ada di atas kita. Jadi pertama declare your name. Amin. Untuk mudah mengingat, kita lihat dulu sebelum kita lihat Mazmur 118. Saya ajak kita melihat yaitu doa para murid. Yang kita sering sebut doa Bapa kami, bahasa Inggris the Lord's Prayer. Doa Tuhan Yesus, bukan disciples prayer. Sebab ini yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah. Ayo ikut nyanyi. Kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Oh, 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 oh. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Amen. Jadi pertama saudaraku, dimulai dengan praise. Ditutup dengan praise. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik yang di langit, di bumi, di bawah bumi. Kalau segala itu berapa persen?
Berapa persen? Biarpun pakai masker bisa kedengaran, 100. Cepek hun, 100%. Loh, iblis punya berapa? 16. Oke? Saya enggak mau nengking iblis gini. I know who I am. Jesus my big brother. Praise tutup dengan praise. Tetapi hidup itu harus ada priority. Mau hidup bahagia? Dulu Pak Niko cerita. Dulu saudara, sebelum saya berdoa. Saya nyanyinya begini. Ju Yesu I wo. Ju Yesu I wo. Ju Yesu I wo. Apa-apa wo. Dia nyanyi gitu. Apa tanda orang lahir baru? Ju Yesu I ni. Ju Yesu I ta. Ju Yesu I wo. Sencing ikau suwo. Jadi yang penting Tuhan dan orang lain. Priority. Kita harus tahu dalam yang pertama tadi. Our Father. Jadi saudaraku, belakangan ini kita lihat. Kok banyak manusia yang disembah. Roma pasal 1 mengatakan. Kalau orang tidak mau ngaku itu kan mereka bikin Allah sendiri. Manusia, termasuk yang udah mati. Worship the Father. Worship the Son. Worship the Holy Spirit. Worship the three in one. Nyanyi. Worship the Father. Worship the Son. Worship the Holy Spirit. Worship the three in one. Saudara, dulu ada raja namanya Haile Selassie. Dari mana? Ethiopia. Oh itu modelnya aneh saudaraku ya. Dia tidak terlalu tinggi ya seginilah. Oh itu medalinya banyak sekali. Haile Selassie itu bukan nama asli. Ya, namanya itu Rastafari. Rastafari itu nama aslinya. Lalu saudara, Haile Selassie artinya the power atau perkenanan dari Trinity. Perkenanan dari Trinity, dia sebut dirinya King of Kings. Raja segala raja. Dia bilang dia keturunan ke-200 daripada Raja Salomo dan Ratu Sheba. Memang ada sejarahnya sih. Dia juga sebut the conquering lion of Judah. Itu namanya Yesus semua. Dia berkata I'm the black Messiah. Tapi anehnya ketika dia mati ada yang nyembah dia. Dan kelompok ini disebut Rastafarian. Banyak di Bali. Yang namanya gimbal itu. Nabinya namanya Bob Marley. Iramanya apa? Reggae. Irama reggae enggak apa-apa. Tapi kata-katanya itu. Gambarannya selalu lihat benderanya merah, kuning, hijau. Dan daunnya apa? Daun ganja. Disembah beneran saudaraku. Tetapi saudara saya ingat, tidak boleh ada ilah lain di hadapan hadiratku. Termasuk pendeta siapapun, hamba Tuhan siapapun. Cuma Tuhan yang patut disembah. Hanya Tuhan yang layak disembah. There is none like you. Tidak ada yang seperti Tuhan. Oke? Kedua prioritas. Kita harus tahu kehendak Allah adalah undang-undang. Barang siapa melanggar undang-undang, ada hukumannya. 28 Juni tahun 89. Raja itu memerintahkan saya. Tinggalkan Surabaya, pergi ke Bali. Saya cuma nangis. Yes Lord. Nangisnya apa? Kok dilayakkan? Dari belakang istri saya rangkul saya. Kenapa sayang? Kita dipanggil Tuhan. Kalau perlu rumah dijual. Wih. Istri kayak gini enggak keluar lagi saudaraku. Dia enggak bilang gini, kamu gila ya?
Enak-enak jadi pengusaha, jadi pendeta di Bali gak jelas lagi. Enggak saudaraku. Dia berkata kalau perlu rumah dijual. Enggak perlu jual rumah. Sampai sekarang masih ada. Ya saudaraku. Dan kalau kita percaya Tuhan, I will trust in you. Ingat tadi Ibrani pasal kedua. Pertama, I will declare your name. Ketika saya masuk rumah sakit, I declare his name. Ya, kunci G. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer, Yehovah Rapha. You send your word and heal all my disease. You are the Lord, my healer. Karena itu saya tidak mau debat-debat. I just declare bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kapan tuh almarhum Bapak Agus Abraham kan sahabat saya yang bersama-sama kita melayani. Arifin, minggu depan, bulan depan tuh kita defisit. Saya berdiri. The Lord is my shepherd, I shall not want. Dan dia berkata, amin. 42 tahun saya melayani Tuhan. Tidak pernah defisit. Hari ini kita masih perlu 3 juta. 3 miliar sebetulnya. Tapi orang kaya bicaranya 3 juta. Untuk penyelesaian Sanur. Katakan bersama saya. The Lord is my shepherd. I shall not want. Apa artinya shepherd? Pemberi makan. Saya dan istri dididik. Mungkin saudara bosan dengar, tetapi ini fenomena saudaraku. 603 hari. Betul sayang? Atau 605? 605 hari dikirim makanan setiap hari. Dan kapan itu ada saudara saya kirim saya mangga seksi saudaraku. Begitu seksinya dan manisnya. Nah saudara, kalau ada vision, mesti ada provision. Jadi pertama, I shall declare your name. Yang kedua, I will praise you. Aku memuji engkau. Jadi untuk masuk hadirat Tuhan, pertama ucapan syukur. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. Yang diukur itu bait Allah. Kita merubah ruang rumah sakit jadi rumah Tuhan. Begitu saya declare his name. Ya, lalu saya lanjut. He touched me. Whoa, he touched me. And all the joy that floods my soul. Memang batuk. Tapi saya sikat terus. Something really happened. And yes, I know that Jesus touched me. Saya tidak lihat dia. Tapi Roh Kudus ada di situ. And make me whole. Hari ketiga. Dokternya tidak percaya. Saudaraku, keadaan saya berat. Dinyatakan PCR pertama negatif. Yang kedua negatif. Tidak boleh keluar rumah sakit saudaraku. Diobservasi terus. Ya, hari ke-8. Kita merubah rumah sakit jadi rumah Tuhan. Yang diukur adalah rumah Tuhan. 1 Petrus pasal 2 berkata, kita ini jadikan batu hidup untuk pembangunan rumah Tuhan. Amen. Coba untuk melihat ini kan gampang. Provision. Tapi jangan lupa. Pertama ada perkataan daily. Give us this day our daily bread. Mau hidup enak? Pertama, jangan lihat masa lalu. Dulu saya kaya. Dulu engkong saya sugih. Dulu. Seandainya saja suami saya nge-on ini tidak salah investasi. Saling menyalahkan. Percuma, masa lampau enggak ada. Yesterday is gone forever. Kata bersama saya. Yesterday is gone forever. Yang kedua, orang hidup takut masa depan. Gimana Pak Arifin? Pak Arifin tidak tahu ini ada gelombang ketiga. Ini sekarang di Cina sendiri bingung kena varian Delta. Bahkan ada yang lebih baru. Saya bilang Yesus adalah Alfa dan Omega. Dan semua yang ada di tengah-tengahnya. Jangan khawatir. I will trust in you. Perkataan I will penting. I will declare your name. Amin. Ini Tuhan Yesus loh. Dia declare. Pujilah Yeshua.
Hai Indonesia, megahkanlah dia, hai semua suku Bali. Declaration. Amen. Lalu dikatakan hallowed be thy name. Kita memperkenalkan nama Tuhan. Tuhan Yehova Nisi, panji-panji kemenanganku. Ada tantangan, dijamin ada kemenangan. Saya ingat makan bersama Dr. Terawan, diundang teman saya. Dia dibuatkan teman-temannya suku Bali loh, bikinkan tulisan Jawa. Jarno wae. Sebab itu perkataan dia. Saya ingat Pak Terawan berkata gini, saya ini tidak pernah mimpi, tidak pernah minta jadi kepala rumah sakit. Tidak pernah mimpi yaitu jadi menteri. Tidak pernah mimpi jadi jenderal. Jadi kalau ada orang nguyo-nguyo saya, Jarno wae. Itu orang beriman saudaraku. Tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Amen. Tetapi jangan lupa, ampunilah kesalahan kami. Kesalahan di sana debt, utang. Ampunilah hutang kami seperti kami juga mengampuni orang yang berhutang pada kami. Dulu teman baik. Lalu hutang, tidak mau bayar. Bukan mencicil, mencicil. Mencicil mendelik saudaraku. Dulu duduknya bareng, sekarang satu kiri, satu kanan. Tidak ada di sini yang saya ceritakan di pegunungan Wamena sana. Di sini semua orang baik. Amin. Saya perhatikan kedua, power. Yang kelima itu power. Kalau sudah minta ampun, Tuhan tidak mendengarkan doa orang berdosa. Siapa yang dia dengarkan? Worshipper. Kalau kita baca Mazmur 118, biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Di dalam terjemahan lain dikatakan, for those who bow low. Yang saking hormatnya sama Tuhan, cuma sujud. Itu penyembahan. Dan melakukan kehendaknya. Ya ini orang tidak mau. Kalau orang pendidikan Yunani, baca Alkitab untuk pengetahuan. Lazarus ternyata tidak tahu terima kasih pada Tuhan. Tetapi kalau kita sebagai orang percaya, kita baca Alkitab untuk melakukan. Saya dengar kesaksian saudara Dwiyono yang kebaktian akhir bulan yang lalu. Lulusan Universitas Kerobokan saudaraku. 2 kali pengedar narkoba. Sekarang oleh Tuhan diberkati, dia keluar jadi apa? Bartender. Dugem saudaraku. Baca Alkitab. Yesaya 5. Celakalah orang menjadi pencampur minuman. Dia kaget. Gimana Tuhan? Belajar kopi. Dia belajar kopi. Buka satu warung kecil di desa Buduk. Buduk saudaraku. Temannya berkata gimana? Kok gendeng ya? Kamu tuh bodoh, gila kamu tuh. Siapa yang mau datang? Kalau orang disertai Tuhan, digerebek Satpol PP 10 kali. Karena kerumunan, saking ramenya. Sekarang warungnya itu kopi kota, kafenya itu ada 10. Selama Corona Akademi ini. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kenapa? Dia melakukan kehendak Tuhan. Kan dia kehilangan penghasilan. Tapi saudaraku dari hidup malam jadi pagi. Kelelawar bisa jadi merpati. Amen. Baru yang terakhir. Sebab engkaulah yang punya kerajaan. Saya dikasih waktu 5 menit, gak apa-apa, cepat-cepat. Mazmur 118 ayat 24. I will declare your name. Mazmur 119 ayat 24. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. I will rejoice and be glad in it.
and be glad in it. Hey, this is the day that the Lord has. Saya sepi nih. Amen. This is the day. This is the day that the Lord has made. Oke. Mesti minta izin kepada koordinator. Tinggal 5 menit kita tambahi ya. Anda juga tidak bisa apa-apa, saya yang pegang mic. Saudaraku, this is the day that the Lord has made. Saya ingat satu ilustrasi bagus waktu perang Teluk pertama. Ya, menyerang Irak kan ya pada waktu itu. Apa yang terjadi saudaraku pada waktu Irak menyerang Kuwait pada saat itu, lalu Amerika dan sekutu turun tangan. Ada disorot oleh CNN, ada 3 kelompok tentara Amerika. Cara berdoanya lain-lain. Yang satu gini, Kristus kasihanilah kami. Ampuni dosa kami, Kristus kasihanilah kami. Ya kira-kira kelompok mana tahulah ya. Yang kedua, lumayan, tapi siap mati. Yang kedua gini, nearer my God to thee, nearer to thee, hampir makin dekat kepadamu. Itu lagu yang ketika pesta-pesta di Titanic, itu lagu ketika Titanic mulai tenggelam. Ketika perusahaan mulai tenggelam, ketika keadaan buruk, orang jadi dekat Tuhan. Oh, lebih dekat kepadamu. Tapi ada satu golongan lain. Mau perang ini, nyanyinya itu tadi. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Hey, I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day, hey, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad itu yaitu penuh dengan emosi menari berputar-putar. Apakah the greatest worshiper lakukan itu? Lukas pasal 10 mencatat. Ketika Yesus mendengar murid-muridnya mengusir setan demi namanya, mereka pulang dengan sukacita. Maka saudaraku, Yesus bersukacita dalam Roh Kudus. Bergembira Yesus dalam Roh Kudus. Bahasa aslinya adalah agaliao. Agaliao itu berputar-putar dengan sukacita yang luar biasa. Bagimu akan terbit matahari kebenaran, the sun of righteousness. Dengan kesembuhan pada sayap-sayapnya. Engkau akan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Saudaraku, seharusnya kalau datang ke rumah Tuhan itu, aku bersuka karena aku masuk ke rumah Tuhan. Ada banyak orang kalau muji Tuhan gini, saya pernah lihat lah. Ya, saya pernah mendengar seorang song leader berkata, mari kita lompat 10 senti. 10 senti itu bukan karismatik, itu rematik. Amen. Lo ada juga orang jaim sekali. Wah ini orang gendeng kabeh. Jadi sementara yang lain, sungai sukacitamu dipimpin Pak Roni. Yang satu itu gini. Yesus bergembira dalam Roh Kudus. Aku bersyukur kepadamu Bapa. Lihat, bersyukur. Pusatnya ada Sang Bapa. Haleluya. Saudaraku, karena engkau menyatakan pada orang-orang sederhana. Mau hidup dalam Tuhan penuh kemenangan? Sederhana, ada firman lakukan. Tidak usah, Pak, bahasa aslinya bagaimana? Di perjanjian lama bagaimana? Kebanyakan teori. Lakukan saja. I the Lord, I change not. Uji aku. Ketika mengembalikan persepuluhan, aku membuka bagimu
pintu banjir sorga. Bukan tingkap langit, tingkap dengan kecil. Pintu banjir sorga. Ya, persembahan khusus, aku melindungi engkau. Saya tidak ada waktu untuk cerita ini. Tapi pokoknya firman Tuhan lakukan saja. Dan yang melakukan kehendaknya. Yohanes 9:31. Tuhan tidak mendengar orang berdosa. Tetapi para penyembah. Siapa di sini mau jadi para penyembah Tuhan? Dari good jadi better, jadi best, jadi great, jadi greater. Amin. Haleluya. Only Jesus is the greatest. Mazmur 18. Bagaimana dia menghadapi besoknya dia akan disalib, saudaraku. Ayat 25, kalau kita memuji Tuhan dan bersuka cita, God love a cheerful giver. And God love a cheerful worshiper. Amen. Berikan keselamatan dan berikan apa? Kemujuran, ini prosperity. Send now prosperity. Pak Arifin itu pengkhotbah kemakmuran. Mau apa lu? Firman Tuhan yang ngajari. Tidak disuruh hidup bermewah-mewah, bukan. Tapi kemakmuran itu segalanya sudah tersedia. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Ayat 26. Ini caranya dia menghadapi yang paling berat, suffering yang paling berat. Ayat 26, siapa lagi yang diberkati? Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Nah ini, ayat 27. Ikatkan korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus? Dia akan diikat. Salib yang adalah alat penyiksaan dan eksekusi yang paling sadis, kalau dalam bahasa Yunani stauros, tiang penyiksaan, dia sebutkan itu mezbah. Ingat ya, yang diukur bait Allah, mezbah dan para penyembah itu sendiri. Dia tidak lihat dirinya sebagai korban, dia lihat dirinya sebagai kurban. Beda ya. Banyak orang tuh punya mentalitas korban. Saya ini dibeginikan. Saya sudah berbuat baik loh Pak Arifin. Tetapi kenapa dia begitu sih? Korban loh. Saya ditipu orang tahun lalu. Tetapi saudaraku, saya tahu segala sesuatu milik Tuhan. Amen. Ikatkan pada tanduk-tanduk mezbah itu loh. Kalau mau lihat ini gambaran dari mezbah dupa ya. Ujungnya itu loh, tak ada tanduknya toh. Tanduk itu bahasa Ibrani keren, katakan keren. Keren artinya pertama power. Yang kedua artinya kehadiran. Kehadiran itu power. Haleluya. Saya ingat saya pernah diminta berdoa sebab ada seorang pegawai daripada perusahaan yang jual spare part Honda dan alat-alat, bukan cuma Honda saja, semua motor di Jalan Kedung Doro, Surabaya. Orang yang kerasukan setan itu ngangkat yaitu tangga besi dan dia hancurkan semuanya. Porak-poranda. Lalu mereka dengar, ada insinyur ngusir setan. Gratis lagi, saya dipanggil saudaraku. Saya masih ingat. Saya datang bawa gitar. Mereka heran. Kok ada tukang ngamen ini? Kalau tukang ngusir setan biasanya kan menyebutkan mantra-mantra. Lalu bawa dupa. Ini bawa gitar saudara. I'm a worshiper. And worshiper has power. Orang ini yang dirasuk setan. Itu ada 3 luka di sini. Seperti digaruk binatang buas. Binatang buas apa yang cakarnya begitu besar? Dragon, naga. Waktu saya datang, saya dekati dia. Saudaraku, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku
di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Ketika saya nyanyi lagu itu, mendadak dia terbanting. Lalu dia merangkak mendadak, setelah dia lompat, kepalanya mau dimasukkan ke jendela kaca. Untung waktu remaja pernah belajar judo, saudara. Jadi saya saut dia. Dan ketika dia kerasukan, saudara. Kenapa saya nyanyi itu? Saya katakan pada jiwa saya sendiri. Terlebih besar dia yang di dalam kita dari segala roh dalam dunia. Amin. Wah saudaraku, bos-bosnya itu ketakutan kan. Kesempatan saya bilang gini, kalau lu orang gak bertobat, lu jadi seperti dia. Waduh, lepaskan semua jimat. Mereka lepaskan jimat, satu keluarga bertobat, termasuk neneknya yang gak pernah makan barang berjiwa 40 tahun. Dari nenek sampai buyutnya bertobat satu keluarga. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kita perlu mengaku di hadapan Tuhan. Jangan bawa kami, jangan izinkan dalam pencobaan. But deliver us from the evil one. Iblis punya kuasa, tapi tidak maha kuasa. Kuasa dalam nama Yesus sudah diberikan pada saudara dan saya. Mazmur 119 ayat 28 sebelum kita, ayo pagi berdiri. Thou art my God. Kunci C atau D tadi ya? D. Thou art my God, and I will praise thee. Thou art my God, I will exalt thee. Oh, give thanks unto the Lord, for he is good, and his mercy endureth forever. Thou art my God, and I will praise thee. Thou art my God, I will exalt thee. Oh, give thanks. Angkat tangan. Oh, give thanks unto the Lord, for he is good. For his mercy endureth forever. Kau Allahku, ku mau memujimu. Kau Allahku, kau Allahku, ku tinggikan di kau. Beri syukur pada Tuhan sebab dia baik, dan kasih-Nya abadi selamanya. Kau Tuhanku, aku memujimu. Kau Tuhanku, ku tinggikan di kau. Oh, beri syukur pada Tuhan sebab dia maha baik, dan kasih-Nya abadi selamanya. Mari periksa diri kita. Hari ini kita diukur. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Dan roh Allah tinggal di dalam kamu. Dia mengingini baitnya dengan cemburu. Barang siapa membinasakan bait Allah akan dibinasakan oleh Tuhan. Mari kita periksa diri kita. Kedua, kita periksa kurban. Kurban apa yang kita berikan pada Tuhan? Sang putra berkata, ikatkanlah korban hari raya itu pada tanduk-tanduk mezbah. Dan yang ketiga, Tuhan mengukur kita. Thou art my God, and I will praise thee. Thou art my God, I will exalt thee. Oh, give thanks unto the Lord, for he is good,
For His mercy endureth forever. Layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sebab Engkau tidak mendengar orang berdosa, tapi Engkau mendengar worshiper dan pelaku firman yang melakukan kehendak-Mu. Berikan kami roh ketaatan dari Sang Putra itu. Kami bersyukur karena Roh Kudus ada di dalam kami. Roh Sang Putra itu ada dalam kami. Roh yang daripada Bapa ada dalam kami. Ajar kami mengerti priority. Ajar kami mengerti menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kami belajar dari the greatest worshipper, the Son Himself. In the name of Jesus. Amin. Angkat roti. Worship the Father. Worship the Son. And worship the Holy Spirit. The three in one. Haleluya. Kita berjanji Tuhan. Engkau berikan tubuh kepadaku. Tidak untuk berzina. Tidak untuk berjudi. Dan mulut tidak untuk menipu. Tetapi untuk memuliakan Engkau. Kami belajar dari Sang Putra. I will declare thy name. I will praise you. I will trust in you. Karena itu kita akan mengalami pelipat gandaan. Inilah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus. Kurang keras. Inilah persekutuan kita yang sejati dengan Tuhan Yesus. Kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Minta roh ketaatan. Apa sih Pak menyangkal daging? Menolak kehendak sendiri, digantikan kehendak Tuhan. Ambil cawan berisi anggur. Kita adalah umat perjanjian. Kita harus mengerti tentang perjanjian. Angkat tinggi. Ucap syukur. Father, we love you. We praise you. We glorify thy name. Terima kasih. Meskipun kami bukan keturunan Abraham secara daging. Melalui Kristus putramu yang berkorban bagi kami. Menjadi kutuk menggantikan kami. Berkat Abraham kami terima. Siapa yang percaya katakan. Amen. Kita minum dalam nama Yesus. Shalom warga kerajaan. Di dalam 2 minggu terakhir ini saya sampaikan dari perumpamaan The Prodigal Father. Ya, jangan salah judul. Biasanya The Prodigal Son atau The Lost Sheep, The Lost Coin. Kuncinya adalah gembala yang baik, lalu bendahara yang baik, dan seorang bapak yang terlalu baik. Nah, kan saya sebutkan sebelumnya ada rebellious relationship. Itu kebanyakan daripada kita. Kedua, repentance, puji Tuhan. Tapi ada satu lagi tentang putra sulung, yaitu religion relationship. Kita lihat bagaimana tanda-tanda orang ada hubungannya itu religion relationship. Pernah saya sampaikan, religion terdiri dari kata Latin, re itu kembali, ligare. Ligare itu kembali kepada bondage. Dan saya sampaikan ketika kita mengalami yaitu rebellious relationship, kita mengalami GSR, yaitu guilt, rasa bersalah, ya, lalu shame, malu, dan satu lagi rejection, sebetulnya penolakan. Mother Teresa yang mengurusi orang-orang sakit sampai meninggal, dia berkata, the deepest hurt, luka terdalam itu adalah rejection. Tidak ada pada kita yang hampir tidak pernah mengalami rejection ataupun abandonment. Tetapi putra sulung ini ada di dalam rumah. Sudah dalam rumah, saya perhatikan tanda orang dikuasai oleh roh agamawi ini. Tidak tahu terima kasih, saudara. Tidak ngerti apa artinya itu kasih karunia. Dia punya semuanya, dia punya authority, dia punya akses, dan dia punya nama bapaknya.
Tapi dia menuduh bapaknya, belum pernah engkau memberikan kepadaku seekor anak kambing untuk aku bersuka cita. Aku melayani engkau, melayani di sana, slaving for you. Bukan cuma jadi orang upahan, tapi jadi budak. Aku memperbudak diriku bagimu. Tetapi engkau belum pernah memberi. Tanda daripada religious spirit adalah do, untuk mengalami sesuatu. Di dalam hubungan bapak dan anak itu done. Apa yang sudah dilakukan Yesus di atas kayu salib. Bukan do. Oh, kamu doanya kurang manjang. Sering kan kalian dengar itu. Banyak doa, banyak berkat. Tidak ada doa, tidak ada berkat. No. Doa itu relationship. Bagaimana hubunganmu dengan dia? Ingat ya, secara guyon Gus Dur berkata, yang paling dekat itu orang Kristen. Sebab manggil Bapak. Ya, saya ingat itu. Beliau itu luar biasa, saya kagum sama Gus Dur itu, saudara ya. Tetapi itulah, anak sulung ini tidak menghargai statusnya sebagai putra sang bapak. Dia punya akses. Nah, apa yang aku punya, kamu punya. Bukankah kita patut bersuka cita? Tanda orang agamawi itu tidak ada sukacita. Dia selalu lihat orang lain, saya lebih hebat dari dia. Saya baca Alkitab lebih banyak. Saya lebih banyak mendengarkan seminar-seminar. Merasa dirinya lebih. Seperti anak sulung itu persis. Dan dia, kita lihat di sini, tidak ada terima kasihnya, tidak ada ucapan syukurnya. Dia ada di dalam rumah. Dia punya akses. Nah, kamu punya akses. Kamu mau lembu yang terbaik, silakan. Kenapa? Lembu Tambun itu dia pikir hanya untuk dia. Soal kepantasan sulit diterapkan pada kita. Ada seorang hamba Tuhan berkata, eksklusif klub satu-satunya di dunia yang berdasarkan ketidakpantasan is the Church of Jesus Christ. Betul, saudara. Kalau kita tahu kita ini pantas, berarti kita belum mengalami kasih karunia Tuhan. Hidup saya penuh dengan sukacita, penuh dengan damai. Sebab saudaraku, saya tidak terkena relationship. Yang ada repentance relationship. Mengucap syukur pada Bapa. Kiranya Anda yang mendengar ini semua tidak terkena imbas roh agamawi. God bless you. Amin. Haleluya. Salam sehat dan selalu sejahtera bagi kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Beberapa kesempatan yang lalu ada seseorang yang bertanya kepada saya. Pertanyaannya seperti ini. Pak Kris, apakah kita tetap harus memberi atau menabur dalam persembahan selama kita mengikuti ibadah secara online? Warga kerajaan, selalu menarik memang jika kita berbicara mengenai persembahan kepada Tuhan. Ada yang memahaminya sebagai suatu kewajiban, tapi ada juga yang akhirnya tidak pernah lagi memberi karena berbagai alasan. Nah, dalam kesempatan ini kita akan merenungkan mengenai cara mengelola berkat Tuhan. Alkitab mencatat salah satu cara untuk mengelola berkat Tuhan adalah dengan menaburkan benih. Sama seperti seorang petani yang harus menyisihkan sebagian hasil panen yang diperolehnya untuk kemudian ditaburkan kembali sebagai benih, kita pun perlu untuk menyisihkan sebagian berkat yang kita peroleh. Untuk kemudian apa? Kemudian ditaburkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan tentunya. Dalam kitab Kejadian 8 ayat 22 dikatakan di sana, selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan juga malam. Warga kerajaan dikasih Tuhan, ketahuilah bahwa apa yang kita tuai di masa depan itu ditentukan oleh keberanian untuk menabur di masa kini. Saya belajar satu hal di sini. Abraham berani untuk menabur ketaatan pada Tuhan. Dengan apa? Dengan mengorbankan putra satu-satunya. Apa yang dia dapat, Bapak Ibu Saudara? Abraham menuai keturunan sebanyak bintang di langit dan juga pasir di laut. Nah, hal lainnya juga dilakukan oleh Ishak yang terus menabur dan terus menabur hartanya. Dan ia menjadi sangat kaya. Itulah kebenaran yang berasal dari firman Tuhan. Selama bumi masih ada, maka hukum menabur dan menuai akan terus berlaku. Taburan adalah suatu benih yang sangat potensial yang akan membawa dampak positif bagi kita.
Setiap taburan yang telah kita tabur tidak akan menguap atau kembali dengan sia-sia. Karena dalam sebuah taburan atau pemberian yang kita kerjakan, ada kuasa yang besar di dalamnya. Taburan atau pemberian yang kita lakukan dapat meredakan kegeraman, Amsal katakan seperti itu. Mendatangkan apa? Mendatangkan tuntunan ilahi dan juga mendatangkan perlindungan ilahi. Bahkan akan membuka jalan bagi setiap rencana Tuhan untuk tergenapi dalam kehidupan kita. Tentu saja itu akan juga mendatangkan berkat Tuhan dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Saat kita menabur dengan kesungguhan hati kita, ada kuasa besar dalam setiap taburan kita. Sehingga Tuhan pun akan menyatakan mujizat-mujizatnya dalam kehidupan kita. Menabur di sini bukan hanya berbicara tentang uang atau harta kita saja, Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat, kita juga bisa menabur kasih kita, kata-kata positif kita, perhatian kita, pengampunan, dan lain sebagainya dalam keseharian kita tentunya. Saat Anda tidak berhenti untuk menabur dan terus menjadi berkat bagi orang lain, Anda akan menuai unlimited harvest. Amin. Hari ini, ketika sudah bergabung dalam ibadah online service, ini merupakan rangkaian ibadah yang lengkap. Kami juga memberi kesempatan setiap warga kerajaan Allah yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Dan tentunya diberkati dengan pelayanan kami, serta rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan lebih lagi. Kami telah menyediakan beberapa cara untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk bisa menabur. Yang pertama yaitu dengan scan QR Code untuk electronic payment yang Bapak Ibu akan kerjakan. Dan yang kedua melalui rekening bank berikut ini untuk transaksi melalui internet banking maupun bank transfer. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap menabur benih yang terbaik yang kami miliki. Ajar kami selalu untuk melakukan setiap perintah-perintah daripada firman-Mu. Kami percaya ada kuasa besar dalam setiap taburan yang kami kerjakan. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu setia dalam menabur. Karena kami rindu mengalami unlimited harvest dalam kehidupan kami. In Jesus' name, amen. Selamat menabur dengan sukacita Bapak Ibu Saudara. Get ready for the unlimited harvest on your life. God bless you. Shalom Bapak Ibu. Kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan bersyafaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang memberkati kami dengan keselamatan. Engkau Allah yang memberkati negeri ini dengan berkelimpahan, dengan kemakmuran. Engkau berkati kami dengan keamanan Tuhan. Dan Engkau Allah yang memberkati setiap aparat keamanan di negeri ini. Khususnya aparat kepolisian Tuhan, yang hari-hari ini mereka sedang aktif di jalan raya. Mereka sedang menggelar operasi zebra di seluruh tanah air ini Tuhan. Kiranya Engkau jauhkan mereka dari mara bahaya, dari kecelakaan. Dan Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan dan hikmat Tuhan. Sehingga setiap operasi zebra yang digelar di negeri ini, di kabupaten-kabupaten, di pelosok-pelosok kota Tuhan, boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya dengan operasi zebra ini, ketaatan, keamanan, disiplin, dan undang-undang lalu lintas di negeri ini dapat ditegakkan. Hingga angka kematian, hingga angka kecelakaan akibat laka lantas dapat ditekan secara signifikan. Tuhan tolong untuk setiap anak-anak Tuhan di negeri ini. Berikan kami kewaspadaan, hindarkan kami dari kejahatan di jalan raya Tuhan. Dan berilah kami hikmat agar kami dapat menjadi contoh di negeri ini. Bahwa anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang tertib, anak-anak yang taat, anak-anak yang sopan santun di dalam berlalu lintas. Dan kami bersyukur Bapa atas berkat perlindungan-Mu bagi setiap generasi muda kami, generasi bangsa Indonesia. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup menjadikan mereka generasi muda yang takut akan Tuhan. Generasi muda yang dengar-dengaran firman Tuhan. Generasi yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi mereka adalah generasi muda kerajaan Allah. Yang kesukaannya firman Tuhan. Merenungkannya siang malam. Hingga Engkau jadikan setiap generasi muda kami Tuhan
seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan berbuah pada musimnya. Mereka menjadi berkat bagi bangsa ini. Mereka menjadi terang bagi garam dunia ini Tuhan. Dan dimanapun mereka berada, Engkau akan menjadikan mereka berhasil di setiap bidang Tuhan. Baik di pendidikan, di politik, sosial, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Engkau jadikan mereka lebih daripada pemenang. Engkau jadikan mereka berkat bagi negeri ini. Untuk memuliakan Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari bersama katakan, amin. Angkat tangan saudara, ucapkan syukur. You are not a slave. You are not a slave. You are the brother and sister of Lord Jesus Christ. Haleluya. Dia tidak malu menyebut kita saudara. Dia dijadikan sama seperti kita. Kita akan merayakan Christmas di sebentar lagi. Firman menjadi manusia. Diam di antara kita. Haleluya. Pulanglah dengan sejahtera. Terimalah segala berkat Tuhan. Segala yang terbaik dari langit di atas, dari bumi di bawah. Segala kemurahan dan kebaikan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kuasanya, penyediaannya menyertai Anda dan keluargamu. Tidak ada kapal karam yang tidak bisa dibangkitkan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Warga Kerajaan Allah, mari ciptakan waktu yang berkualitas untuk mengenal Yesus lebih lagi melalui program Voice of Victory. Tayang setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 WITA hanya di Rock Ministry TV. Jesus bless you.